Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini berarti ibu-ibu semua yang hadir ya dari suaranya. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita mengenai pembahasan surat Al-Kahfi. Dan pada saat ini insya Allah kita sedang masuk ke ayat ke-60 ya. Mulai ayat ke-60 ini sebenarnya mulai masuk tentang kisah Nabi Khadir ya, bahwasanya Nabi Musa ya diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khadir. Nanti kita kisahkan secara detail gitu ya. Jadi ini ada riwayat juga dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mendengar secara tidak langsung dari Nabi. Jadi beliau mendengar dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, ini kisahnya cukup panjang. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir di sini. Ya, kita coba untuk membuat serelevan mungkin dengan kehidupan kita. Ya, tetapi satu hal yang perlu kita tanamkan, syariat kita tidak belajar dari Nabi Khadir. Ya, itu penting digarisbawahi bahwa kita ya tidak disyariatkan untuk mengikuti Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ya, ada riwayat menyebutkan Nabi Khadir, ada yang Khidir. Ya, riwayat kita tentu kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan syariat Nabi Muhammad lebih dekat ke syariat Nabi Musa. Ya, syariat Nabi Muhammad lebih dekat ke syariat Nabi Musa. Ya, sekali lagi Nabi Khadir itu bukanlah syariat untuk kita. Karena banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang bertindak aneh-aneh, bertindak yang di luar syariat Islam dengan alasan mereka mengikuti Nabi Khadir, Nabi Khidir. Ya, nah memang seperti itu jadinya. Kalau misalkan kita tahu sejak awal bahwa Nabi Khidir bukanlah Nabi kita, bukanlah seorang Nabi yang menjadi apa ya istilahnya tauladan, bukan tauladan, kalau tauladan terlalu buruk. Tapi Nabi yang jelas Nabi Khadir itu bukanlah Nabi yang pembawa syariat untuk kita, gitu, bukan. Ya, sehingga banyak sekali kesesatan orang sekarang karena asal mulanya mereka beralasan mereka mengikuti ya syariat Nabi Khidir. Ya, kadang-kadang ada di antara mereka yang berpendapat bahwa agama itu ada hakikat, ada syariat. Orang yang sudah paham hakikat agama ini lalu tidak perlu mengikuti syariat. Alasannya apa? Alasannya mengikuti Nabi Khidir. Ya, jadi ini tentu sangat salah sekali ya, itu sangat sesat dan menyesatkan sehingga kita harus mempelajari apa hikmah dari pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, jadi ijma ulama Nabi Musa posisinya levelnya di atas Nabi Khidir. Ijma ulama. Ya, ijma di antara ulama ya, ulama Ahlus Sunnah tentunya
Nabi Musa posisinya di atas Nabi Khidir. Karena Nabi Musa termasuk Rasul ulul azmi. Ulul azmi minar rusul ya, ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah para rasul yang memiliki level kesabaran di atas rasul-rasul yang lain, begitu ya. Oke, dan ujian di atas rasul yang lain juga tentunya. Ya, kisah mereka luar biasa, seperti misalkan Nabi Ibrahim itu sampai dibakar di dalam api gitu oleh Raja Namrud ya ketika hendak mendakwahkan tauhid, begitu ya. Jadi kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat 60. Ada yang baru hadir ya, tapi tidak apa ya, karena ini juga kita masuk ke kisah yang baru dalam surat Al-Kahfi. Ada rekaman-rekaman sebelumnya tentang surat Yusuf dan surat Al-Kahfi. Ini sebenarnya adalah pengajian yang dimiliki oleh Bu Umi gitu ya, Bu Umi yang bertinggal di Cinere gitu ya, yang memiliki pengajian ini sebagai tuan rumah dari pengajian ini. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, jadi ini masuk langsung ke surat Al-Kahfi ayat 60 ya. Dan ingatlah wa id qala ya. Kalau bahasa Indonesianya wa id itu ingatlah ketika. Qala Musa, berkata Musa ya. Musa berkata li fatahu kepada muridnya atau kepada pemudanya ya. Nanti ada hadisnya menjelaskan siapa pemuda ini, siapakah pemuda ini yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai asistennya ya. Jadi Musa belajar dari Khidir ya, si pemuda ini belajar dari Nabi Musa ya, mengikuti Nabi Musa, mulazamah kalau istilahnya orang sekarang gitu ya, mengikuti ustadz, mengikuti ulama untuk apa? Untuk menyerap ilmunya. Nah, dan memang dari dulu yang namanya orang yang belajar ya, murid itu seringkali diberikan tugas di luar ilmunya gitu. Misalkan ini contohnya adalah muridnya ini disuruh oleh Nabi Musa untuk membawakan perbekalan makanan gitu ya, dan harus mau, harus nurut gitu ya, harus nurut ya, karena konsekuensi sebagai muridnya. La abarahu ya, tidak akan berhenti berjalan. La abarahu, tidak akan berhenti ya. Jadi dia akan terus berjalan hatta ablugha majma'al bahraini, sampai ablugha tiba majma'al bahraini, di tempat pertemuan dua buah lautan. Majma'ah ya, pertemuan, al bahraini, dua lautan. Ya, jadi ini memang pertemuan dua lautan. Walaupun ada ulama yang berpendapat Bahrain ini adalah ya Bahrain seperti negara sekarang, tapi yang lebih tepat ya tidak ada ulama yang tahu ya, tidak ada, dan tidak ada riwayatnya, dan itu lebih baik ya. Kalau kita tahu riwayatnya, bisa-bisa zaman sekarang orang akan berbondong-bondong untuk mendatangi tempat tersebut ya, untuk minta berkah dan segala macam. Jadi lebih baik memang disimpan supaya tidak tahu. Jadi nanti ada kisahnya kenapa Nabi Musa ini harus sampai ke pertemuan dua buah lautan tersebut ya, Majma'al Bahraini au amdiya hukuba, atau amdiya hukuba, aku akan berjalan bertahun-tahun begitu ya. Dan ini adalah beberapa ulama ya menjadikan ini sebagai dalil untuk melakukan safar ketika untuk melakukan perjalanan dan menuntut ilmu ya. Jadi Nabi Musa ini bisa dianggap sebagai orang pertama yang berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah nabi ya, status Nabi Musa ini nabi ya. Jadi bukan main-main, nabi ulul azmi tetapi masih menuntut ilmu. Kenapa? Karena ada ilmu yang beliau tidak tahu. Secara keseluruhan, sekali lagi, Nabi Musa posisinya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, dan secara overall ya, secara keseluruhan, Nabi Musa ini tentu ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Ini harus kita pahami. Cuma ada bagian yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa, tetapi diajarkan kepada Nabi Khidir. Itu yang hendak dipelajari oleh Nabi Musa. Ya. Jadi asal muasal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada beberapa riwayat Khidir, ada yang Khidir gitu ya. Nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Tetapi disebutkan dalam hadis sebagai Khidir. Jadi ini juga diambil pendapat oleh Ustadz Firanda ya, Khidir gitu. Dalam beberapa riwayat ya, an Sa'id bin Jubair. Jadi dari Sa'id bin Jubair ya, ini adalah murid dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini adalah salah satu ulama yang
secara tragis ya, ini sebagai ini ya, sebagai latar belakang. Sa'id bin Jubair ini secara tragis beliau wafat di tangan salah seorang penguasa atau gubernur Bani Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi dalam satu kisah ya ada ya katakanlah pemberontakan gitu ya, pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Nah, Sa'id bin Jubair ini adalah salah satu ulama yang eh, turut mendukung begitu karena beliau melihat kekejaman yang luar biasa dari Hajjaj bin Yusuf. Maka dalam pemberontakan ini Sa'id bin Jubair turut mendukung pemberontakan tersebut yang dilakukan oleh Ibnul Ash'ath namanya ya. Ini tidak terlalu penting tapi kita biar tahu saja latar belakang beberapa orang rawi gitu ya. Sa'id bin Jubair kemudian akhirnya dihukum mati oleh penguasa. Jadi ya jangan menganggap bahwa orang-orang yang dihukum mati oleh penguasa itu adalah orang-orang yang terhina gitu ya. Tidak. Bahkan beberapa di antara mereka posisinya tinggi di tengah umat Islam. Ya, jadi kita harus melihat per kasus gitu ya. Ada memang yang di tangan penguasa memang dia dianggap sebagai orang jahat ya, ijma ulama, tetapi ada beberapa yang memang karena masalah fitnah ya, ada cobaan terhadap mereka ya sehingga itu menjadi cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa mereka gitu ya. Sa'id bin Jubair termasuk salah seorang di antaranya. Beliau adalah murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas adalah keponakan dari keponakan Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah paman Nabi, maka Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala qultu li ibni Abbas, aku berkata qultu li ibni Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikaliyah. Sorry, ini agak keliru. Inna Naufanil Bikaliyah, Nauf bin al-Bikali gitu ya. Ini sebenarnya adalah salah seorang qadhi. Salah seorang qadhi. Ya, salah seorang qadhi. Beliau mengatakan yaz'umu anna Musa alaihi salam. Ya, Nauf al-Bikali mengatakan bahwa Musa alaihi salam sahiba Bani Israel yang merupakan di tengah-tengah ya sahib ya sahabat atau sahabat ya orang yang menyertai Bani Israel laisa huwa Musa sahibal Khadir, dia bukanlah Musa yang menemani Khadir alaihi salam. Jadi Nauf al-Bikali ini sebenarnya adalah salah seorang qadhi ya, orang yang punya ilmu juga. Ya cuman di sini pendapatnya keliru begitu. Dia mengatakan bahwa Musa yang ada di tengah Bani Israel bukanlah Musa yang menyertai Nabi Khadir alaihissalam. Allahu a'lam bishawab, pendapatnya kenapa seperti itu ya, tetapi orang-orang yang berilmu pun terkadang tergelincir. Dan ini dibantah nanti dengan Ibnu Abbas. Dibantah dengan sangat keras sekali. Ya, Ibnu Abbas sangat membantah keras sekali. Tetapi gini maksud saya, ini ya ekspektasi saya, perkiraan saya, kenapa Nauf al-Bikali mengatakan seperti itu? Waktu itu Nabi Musa apa namanya? Umat Islam sudah menyebar jauh, ya sudah menyebar jauh dan yang harus dipahami bahwa kisah tentang Nabi Musa dan Khadir ini hanya ada di agama Islam gitu. Agama Yahudi itu tidak ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir gitu. Sehingga saya mikir ya, dan ini beberapa dai mengatakan seperti itu ya, walaupun ya memang bisa jadi tidak juga ya, bahwa dia mengatakan seperti ini karena tidak ada kisah yang mirip seperti ini antara Musa dan Khadir di literatur orang-orang Yahudi gitu ya. Seperti itu bisa jadi ya, karena memang tidak ada di sana ya, tidak ada juga di perjanjian lama, ini spesifik hanya di agama Islam ya, di Al-Qur'an dan di sunnah gitu ya. Tetapi ini kemudian dibantah oleh Abdullah ibnu Abbas dengan bantahan yang sangat keras ya, bantahan yang sangat keras. Nih, kalau bantahannya ini agak keras seperti ini. Faqala, lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, faqala kadzaba aduwwullah, telah salah, telah berdusta, telah salah musuh Allah. Ini tidak benar-benar musuh Allah ya, tetapi ini karena Ibnu Abbas sangat marah gitu ya, sehingga kemudian mengatakan aduwwullah, musuh Allah. Padahal posisinya Naif al-Bukali adalah sebagai qadhi. Tetapi kita harus memahami bahwa Ibnu Abbas pada saat itu sedang marah sekali ya, dalam rangka membantah sehingga kemudian dia mengatakan musuh Allah ya, tetapi insya Allah tidak gitu ya, ini karena masalah psikologis ya, sedang marah. Sami'tu Abi Ubay Sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqulu, aku mendengar dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, qama Musa alaihi salamu khatiban fi Bani Israil. Telah berdiri, ya, Nabi Musa berdiri untuk memberikan wejangan khutbah di hadapan Bani Israil, gitu ya. Wa fi riwayati, dalam riwayat lain, dzakkaron nasa yauman hatta idza fadatil uyun, ya, Nabi Musa alaihissalam ya memberikan dzakar peringatan, ya, nasihat, dzikr ya, peringatan kepada manusia, ya, hingga idza fadatil uyun, mata-matanya itu mengalirkan air mata, ya, orang-orang sangat sedih, waroqatil qulub, dan sangat tersentuh hatinya, gitu ya. Waroqatil qulub, dan hati-hati mereka tuh apa ya, tersentuh, sedih begitu, sedih. Walai fa'adarakahu rajulun faqala, lalu ada seseorang berkata, gitu ya. Walai, ya, lalu beliau berpaling, fa'adarakahu, ya, ada seseorang yang berkata kepada dia, rojulun faqala, laki-laki dari Bani Israel bertanya, ay Rasulullah, wahai utusan Allah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, apakah di atas muka bumi ada yang lebih berilmu darimu? Qala la, tidak. Fa'ataba alaihi idlam yaruddal ilma ilallah, tidak ada, maka Allah menegur beliau karena beliau tidak mengembalikan ilmu jawaban tersebut kepada Allah. Maksudnya gini, ya, kita harus memahami bahwa Nabi Musa dalam konteks ini tidak sedang sombong, ya. Ini yang dipahami. Dalam konteks ini, ya, hadis ini, Nabi Musa itu tidak sedang sombong, tidak sedang arogan, tidak sedang ingin apa ya, menonjolkan dirinya. Tetapi Nabi Musa hanya menjawab sesuai apa yang beliau pahami, ya. Tetapi Allah memiliki standar yang lebih tinggi kepada para nabi, ya. Allah memiliki standar yang lebih tinggi kepada para nabi, bahwa ini pun tidak cukup begitu. Seharusnya ya, maunya Allah, Nabi Musa ini menjawabnya dengan wallahu a'lam, gitu loh. Seharusnya lah, fa'aqaba alaihi, Allah menegur dia, idlam yaruddul ilma ilallah. Kenapa dia tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah? Seharusnya maunya Allah, Nabi Musa ini menjawabnya Allahu a'lam. Harusnya seperti itu. Ini maunya Allah. Ya, dan harus kita pahami bahwa seharusnya pertanyaan ini tidak ada. Seharusnya, ya, ini yang lebih lancang sebenarnya laki-laki ini. Masalahnya dia adalah seorang nabi. Nabi Musa seorang nabi. Ya. Nah, bahkan sahabat pun tidak ada yang nanya kepada Nabi, apakah ada yang lebih tahu daripada engkau ya Rasulullah? Tidak ada gitu. Tetapi laki-laki ini kemudian bertanya, ya, apakah ada yang lebih berilmu daripadamu? Ini sebenarnya pertanyaan yang kurang ajar juga sebenarnya, ya. Dan itu memang karakteristik dari orang-orang Bani Israel. Seharusnya dia tidak seperti itu. Jadi kesalahan pertama sebenarnya untuk si orang ini yang bertanya hal tersebut, gitu ya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ini Allah kemudian menjadikan ini sebagai pelajaran bagi Nabi Musa. Ya, karena Allah memiliki standar yang lebih tinggi kepada para nabi dibandingkan orang biasa. Sama halnya ketika Nabi Muhammad ditegur karena Nabi Muhammad menampakkan wajah yang tidak suka begitu. Ketika ada Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang Nabi Muhammad dan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umi Maktum ini dia buta, tidak bisa melihat. Ya, suatu waktu Nabi Muhammad hendak mengajak para pemuka Quraisy, ya, untuk masuk Islam gitu. Tetapi kemudian Abdullah bin Umi Maktum datang hendak menanyakan suatu persoalan kepada Nabi. Ya, pada saat itu Nabi itu sedang memberikan dakwah kepada pemuka Quraisy. Sehingga para pemuka Quraisy ini kemudian melihat Abdullah bin Umi Maktum datang, lalu kemudian mereka langsung pergi gitu, karena tidak ingin disamakan posisinya. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad menampakkan muka yang masam. Tetapi ini Allah kemudian menegur. Allah kemudian menegur Nabi Muhammad SAW, lalu turunlah suratnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
wa ma yudrika la'allahu yazakka, gitu ya. Telah bermukamasan dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ya. Ketika datang kepadanya seseorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Padahal ya yudrika dia tidak tahu bahwasanya bisa jadi dia ingin mensucikan dirinya. Jadi Allah ini memberikan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi itu beliau buta, tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang bisa melihat. Allah melihat Nabi Muhammad menampakkan wajah yang masam. Abasa itu sebenarnya mengernyitkan dahi sebenarnya. Ya, kalau dalam salah seorang ahli bahasa Arab dia mengernyitkan dahi. Dahinya jadi mengkerut gitu. Karena nggak suka gitu ya. Tetapi itu yang buat kita sesuatu yang agak sepele gitu ya, bagi Allah itu tidak sepele. Dilakukan oleh Nabi itu tidak sepele. Maka Allah memiliki standar yang lebih tinggi kepada para Nabi. Termasuk Nabi Musa di sini. Allah memiliki standar yang lebih tinggi. Maka jawaban ini Allah menyalahkan gitu. Seharusnya jawabannya adalah Allahu a'lam. Ya, tetapi ini kemudian dijadikan pelajaran. Nah, kemudian fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah memberikan wahyu, fa'auha, ya, lalu Allah memberikan wahyu kepada dia, kepada Musa, anna abdan min ibadi, ini masih dalam hadis ya, anna abdan min ibadi bima jama'al bahraini huwa a'lamu minka, wahai Musa, ya, an abdan, ada sesungguhnya hambaku, salah seorang hambaku gitu ya, abdan min abdi itu salah seorang hambaku, bima jama'il bahraini huwa a'lamu minka, yang dia lebih banyak ilmunya dan lebih pandai daripadamu, dan dia berada bima jama'il bahrain, ya, ada di pertemuan kedua lautan, ya, huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu daripada kamu gitu ya. Qala Musa, lalu berkata Musa, ay rabbi kaifa libi, ya, ya Tuhan. Nah, ini Musa ini kemudian ini yang menunjukkan Nabi Musa ini tidak arogan, ya, tidak sedang arogan gitu ketika menjawab aku yang paling tahu. Kenapa? Karena jawaban Nabi Musa, ya, ay rabbi kaifa libi, bagaimana aku bisa menemui dia gitu ya. Kaifa itu bir, bagaimana. Berarti Nabi Musa tidak sedang arogan, karena ketika beliau tahu ada orang yang lebih paham, beliau ingin segera belajar darinya. Nah, ini bukan ciri-ciri orang arogan gitu ya. Kalau orang-orang yang sombong itu biasanya ketika dikasih tahu ada yang lebih pandai daripada kamu, orang yang sombong itu biasanya tidak mungkin ada yang lebih pandai daripada saya. Itu orang sombong. Tetapi di sini Nabi Musa memang tidak sedang sombong. Itu beliau menjawab sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ihmil hutan fi miktalin. Bawalah seekor ikan hutan. Ini ikan yang ulama berpendapat ini ikan yang sudah digoreng gitu ya. Fi miktalin, ya, dalam keranjang, fahaitsu tafqidul huta fahuwa thamma. Fahaitsu, dan ketika tafqidul huta, engkau kehilangan ikan tersebut, fahuwa thamma, maka disitulah hambaku berada gitu. Ya, jadi ketika ikannya itu pergi gitu ya maksudnya. Nah, hambaku ada di situ gitu. Hamba yang wajib ditemui oleh Nabi Musa ini. Atau dalam riwayat lain, wa fi riwayati hudnunan mayitan, ya, ambillah seekor ikan yang mati gitu ya, jadi ikan yang nggak hidup gitu ya, haitsu yunfakhu fihi ruh, kau akan bertemu hambaku ya jika nyawa ditiupkan kepada ikan tersebut gitu ya. Jadi nanti ikannya mati, ketika ikannya hidup, nah disitulah ada Nabi Khidir di tempat itu, di sekitar situ. Ma'ahu fatahu. Lalu Musa berangkat ke tempat itu dengan ditemani muridnya yang bernama Yusha bin Nun gitu ya. Ini riwayatnya adalah dinamakan Yusha bin Nun. Ma'ahu fatahu wa huwa Yusha bin Nun. Yusha ini kalau nama lainnya ya itu Joshua gitu ya, Yoshua. Ya, nama lainnya adalah Yoshua, kemudian kita dalam bahasa Arab Yusha bin Nun. Ya, dan Yusha bin Nun ini adalah nanti orang yang memimpin Bani Israel untuk menaklukkan wilayah Palestina. Waktu itu ya, waktu itu orang-orang Bani Israel dijanjikan tanah Palestina. Waktu itu.
Ya, ini harus dipahami, waktu itu ketika mereka beriman kepada Allah. Tetapi itu hanya berlaku di zaman ketika mereka masih beriman kepada Allah gitu ya. Pada waktu itu ya, ketika masih ada para nabi, tapi untuk Nabi Muhammad karena mereka tidak beriman, maka mereka diambil, dicabut haknya atas tanah Palestina. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad dan para sahabat menaklukkan Palestina begitu. Berarti itu memang bukan haknya orang Yahudi lagi. Itu harus dipahami ya. Wa huwa Yusha bin Nun wa fi riwayati faqala li fatahu la ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufariqukal hutu. Ya. Maka Musa berkata kepada muridnya, aku tidak menugaskan engkau kecuali engkau mengabarkan kepadaku jika ikan telah berpisah darimu. Ya, jadi tugasnya itu memang hanya sampai ikannya itu pergi gitu. Ikannya itu pergi dari mereka. Qala maka lafta katsiran. Engkau tidak membebaniku tugas yang berat. Ya, oh ini gampang aja. Nah, ini salah juga ya. Ini juga nanti akan ada menjadi teguran bagi Yusha bin Nun. Ya, karena beliau mengatakan maka lafta katsiran. Tidak berat ini. Engkau tidak membebaniku. Kalafta tidak, maka lafta engkau tidak membebani aku katsiran, sesuatu yang banyak gitu. Intinya, ini gampang aja gitu. Karena tugasnya cuma membawa ikan, ketika ikannya kabur kasih tahu begitu. Lalu dia mengatakan ini gampang, enteng. Ini salah juga nih. Harusnya jawabnya insya Allah atau bagaimana gitu ya, insya Allah. Ya insya Allah seharusnya. Ini nanti karena ini berkaitan dengan kata-kata yang ada di surat Al-Kahfi ya. Ya, ketika Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan janganlah engkau mengatakan ya sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi gitu ya, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah gitu ya Bu. Jadi ketika Ibu menjanjikan sesuatu jangan terlalu menganggap enteng walaupun kelihatannya mudah. Bilang aja insya Allah, tetapi dalam niat kita akan mengerjakan begitu. Ya, ini nanti ada tegurannya lagi nih kepada Yusha bin Nun ya, karena akhirnya beliau tuh jadi lupa gitu. Beliau lupa untuk memberikan peringatan kepada Nabi Musa bahwa ikannya pergi gitu. Ya, ini adalah konsekuensi dari ucapan beliau tidak mengatakan insya Allah. Jadi ini masih nyambung nih. Ya, kata-kata di surat Al-Kahfi di ayat ke-32 dan 33 gitu kan ya. 32 dan 23 dan 24. Maaf, 23 dan 24 ketika Allah memerintahkan ketika kita hendak mengerjakan sesuatu besok pagi, katakan insya Allah. Tetapi dengan niat untuk mengerjakan kan gitu. Fadzalika qauluhu jalla dzikruhu ya. Nah, kemudian dan itulah perkatakannya kepada mereka ya firman Allah gitu kan ya. Wa idh qala Musa li fatahu ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Ya, jadi sampai sini kemudian ini adalah latar belakang kenapa ada ayat surat Al-Kahfi ya, ayat ke-60 ya. Ayat ke-60 ya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, dan ketika balagha keduanya sampai gitu ya. Balagha balik itu sampai gitu ya. Maka kita mengatakan anak laki-laki itu baliknya kapan? Ketika dia sampai apa? Sampai menjadi seorang yang dibebani oleh syariat, mukallaf ya. Balagho, mereka sampai majama'a bainihima, pertemuan dua lautan. Nasia utahuma, mereka lupa. Mereka berdua lupa utahuma kepada ikan mereka berdua gitu. Ya. Fattakhoda, sehingga ikan tersebut mengambil sabilahu, mengambil jalannya fil bahri sarobat. Mengambil jalannya ke lautnya saroba dengan cara loncat gitu. Ya, jadi ini kalau kita lihat latar belakangnya, ikan ini adalah mati. Ikan ini tidak dalam keadaan hidup. Ya, ikan ini mati gitu. Ikan ini mati. Kemudian ketika sampai, ikan ini tiba-tiba Allah hidupkan lalu loncat, kemudian masuk ke dalam air. Begitu. Ya. Ini kalau ulama berpendapat ini sebenarnya si pemuda ini ngelihat gitu.
Cuman masalahnya si pemuda ini terlalu banyak melihat mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh Nabi Musa, sehingga menganggap ini adalah bagian kecil mukjizat. Oh, ini mukjizat kecil, sehingga beliau lupa gitu. Ya, mereka lupa. Tetapi walaupun sekali lagi di sini yang lupa hanyalah si Yusha bin Nun, tetapi Allah mengatakan keduanya lupa. Ya, nasia ya di sini nasia ya. Di sini ada alif yang mengatakan mereka itu berdua gitu ya. Nasia gitu ya, nasia. Mereka berdua lupa. Nasia yansa gitu ya. Nasia yansa ya. Kalau nasia itu dia lupa, nasia ada panjang di situ, ada alif yang belakang itu ya. Itu menandakan dua orang lupa. Ya, nasia mereka berdua lupa. Walaupun sebenarnya lupa adalah siapa? Yusha bin Nun. Karena dikisahkan ini sebenarnya si Nabi Musa ini sedang istirahat di sini. Kemudian muridnya terbangun, muridnya bangun, muridnya melihat ikan ini lari. Tapi muridnya ini nanti lupa memberikan peringatan kepada Nabi Musa atau mengingatkan Nabi Musa. Ya, jadi dalam kisahnya, fahamala Musa alaihi salam, lalu Musa membawa hutan ya ikan tersebut fi miktalin dalam keranjang wampolaqa huwa wa fatahu yamshiyani hatta atayas sokhrah. Ya, jadi Musa membawa ikan tersebut dalam keranjang ya wampolaqa lalu keduanya bertolak berjalan huwa wa fatahu dia dan muridnya yamshiyani keduanya berjalan kaki nih hatta atayas sokhrah menuju tempat yang ditentukan gitu ya. Faraqada Musa alaihi salam. Faraqada Musa alaihi salam wa fatahu ya ketika keduanya sampai di sebuah batu besar keduanya pun tidur gitu ya, keduanya pun tidur. Fatorobal hutu fil miktali ya tiba-tiba ikan ya fatoroba berguncang gitu, berguncang ya ikan di dalam keranjangnya kemudian berguncang hatta khoroja minal miktali sehingga keduanya sehingga kemudian ikan tersebut keluar dari keranjang. Jadi tiba-tiba ketika keduanya sedang tidur kemudian tiba-tiba ikan tersebut berguncang lalu keluar masuk ke dalam laut. Gitu. Fasa kopo fil bahri gitu ya sehingga masuk ke dalam air laut. Qala wa amsakallahu anhu jiryatal ma'i hatta kana mithla taq. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah menahan air yang dilalui oleh keranjang tersebut hingga menjadi terowongan, gitu ya. Jadi ini ikannya ini keluarnya ternyata nggak sembarangan cuma loncat gitu ya. Ketika ikan itu loncat, airnya membelah seolah-olah menjadi sebuah terowongan begitu. Fakana lil huti saroban. Lalu memberikan jalan kepada ikan tersebut untuk berjalan di lautan gitu ya atau ikan itu menempuh jalannya di lautan wa kana li Musa wa fatahu ajaban sementara Musa dan muridnya kagum melihat pemandangan yang aneh tersebut mereka hanya kagum saja gitu tidak ingat bahwa ini adalah tempat yang ditentukan begitu ya atau dalam riwayat lain wa fi riwayati fabainama huwa fi dhilli sokhratin fi makanin taryana idtadarrabal hutu wa Musa naimun. Ya, dalam riwayat lain, sementara ketika Yusha bin Nun di bawah naungan sebuah batu di sebuah lokasi berpasir, tiba-tiba ikannya bergerak, tapi Nabi Musa sedang tidur, gitu. Sedang tidur. Faqala fatahu lalu berkata si laki-laki ini atau pemuda ini la uqidhuhu hatta idza staiqadha nasiya ayyukhbirahu. Nah, muridnya Yusha bin Nun berkata, aku tidak akan membangunkannya. Ya, aku tidak akan membangunkannya karena dia tidur. Tatkala Nabi Musa terjaga, muridnya lupa untuk mengabarkannya. Wa tadarrabal hutu hatta dakhalal bahra. Ikannya bergerak hingga akhirnya masuk ke dalam lautan. Fa amsakallahu anhu jiryatal bahri. Maka Allah pun menahan aliran air ya hatta ka'anna atharahu fil hajar. Ya hingga seakan-akan bekas lewatnya ikan seperti di batu gitu ya. Paham ya Bu ya? Jadi ini
ikan ini tadinya mati, ya kemudian ketika sudah sampai di tempat yang ditentukan, ikan tersebut berguncang lalu kemudian loncat. Dalam suatu riwayat itu dikatakan bahwa ketika ikannya masuk ke lautan, dia tidak masuk terus jalan gitu ya. Tetapi menurut riwayat Ibnu Abbas ini ya, ini riwayat Ibnu Abbas, itu memberikan semacam terowongan kepada ikan tersebut untuk bisa masuk ke dalam lautan. Allah memberikan jalan seolah-olah seperti batu yang dipahat begitu, supaya ikan tersebut masuk ke dalam lautan. Dan ini merupakan salah satu mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa, yang dilihat oleh Yusha bin Nun, tetapi dalam satu riwayat Nabi Musanya sedang tidur. Yusha bin Nun tidak membangunkan dalam rasa untuk penghormatan kepada beliau. Cuman salahnya adalah Yusha bin Nun, ini nanti Yusha bin Nun jadi nabi juga ya. Yusha bin Nun itu tidak memberikan peringatan kepada Nabi Musa bahwa ikannya sudah pergi gitu. Sehingga kemudian mereka berdua berjalan lagi tanpa tahu bahwa mereka sudah melewati tempat yang ditentukan begitu. Ya, kira-kira ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita masuk ayat kafi ayat 22 ayat 62 ya. Falamma, dan ketika jawaza qala li fatahu, ketika mereka berjalan lebih jauh, Nabi Musa qala, dia berkata li fatahu kepada pemudanya, muridnya, atina ghada'ana, bawakan kepada saya, bawa kemari makanan kita, ya laqad laqina min safarina hada nasaba. Laqad ini berarti benar-benar sesungguhnya. Laqad laqina, kita benar-benar capek ya, min safarina, karena perjalanan ini, safar gitu ya, dari perjalanan ini, hada nasaba, ya hada nasaba ya, dan ini sungguh melelahkan begitu. Jadi laqad laqina, kita telah dibuat, sebenarnya kita telah dibuat min safarin, dari perjalanan kita, hada ini nasaba, suatu perasaan lelah ya. Jadi ini Nabi Musa kuat berjalan, tetapi kemudian ketika sudah lewat tempat yang ditentukan, Allah memberikan rasa lelah kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak nyasar terlalu jauh gitu ya. Bisa dibayangkan, ini adalah salah satu hikmah kepada Nabi Musa, kenapa Allah berikan rasa letih. Tadinya Nabi Musa bertekad bahwa la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ya, Nabi Musa berkata kepada pemudanya, aku tidak akan berhenti hatta ablugha, sampai saya tiba di pertemuan dua buah lautan ini, au amdiya huquba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Tadinya dia bertekad sangat kuat, tapi tatkala ikannya sudah lepas, yang menandakan bahwa tempat yang ditujunya kelewatan, Allah memberikan rasa letih yang luar biasa kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa kemudian mengatakan kepada muridnya, bawa sini makanan kita udah capek gitu ya, kita udah lelah gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, seorang majikan makanannya selayaknya sama dengan pembantunya, muridnya, selayaknya, seharusnya sama. Ya, jangan dipisahkan. Kita lihat sekarang itu banyak sekali orang-orang yang makanannya beda antara majikan dengan ya babysitternya atau pembantunya atau asisten rumah tangganya, itu seharusnya tidak seperti itu. Di sini Nabi Musa memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita. Seharusnya makanan guru dan murid sama. Ya, seharusnya makanan guru dan murid sama. Ya, jangan dipisahkan. Ya, jangan dibeda-bedakan. Begitu. Lalu dalam tafsirnya, fantolaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima. Ya, akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Wa nasiya sahibu Musa ayyukhbirahu. Lalu sahabatnya Musa terlupa untuk mengingatkan kepada Nabi Musa, memberikan kabar kepada Nabi Musa. Lupa. Falamma asbaha Musa alaihi salam, dan ketika pada harinya, pagi harinya, falamma asbaha itu pagi hari ya.
Musa alaihissalam pada pagi harinya, Musa berkata kepada muridnya, qala li fatahu. Musa berkata kepada muridnya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Bawa kemari makanan kita, kita sudah lelah, kita sudah letih karena perjalanan ini. Qala Nabi Rasulullah SAW bersabda, walam yansab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Belum lelah Musa ya, kecuali setelah melewati tempat yang diperintahkan untuk mencarinya gitu ya. Jadi tadinya itu Nabi Musa tidak sama sekali tidak lelah. Baru setelah kelewatan Nabi Musa kok tiba-tiba merasa lelah gitu. Sehingga Nabi Musa diingatkan untuk melihat kembali ikannya gitu. Oh, ikannya kok nggak ada. Oh ya. Baru kemudian muridnya baru ingat, oh iya, ikannya itu loncat di sana begitu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya, bisa dibayangkan. Ini adalah salah satu hikmah dari Allah kenapa Nabi Musa diberikan rasa lelah setelah kelewatan dari tujuan aslinya begitu. Kemudian kita masuk ke ayat 63. Faqala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Muridnya menjawab, ya, faqala, dia berkata, ara'aita, tahukah kamu, apakah kamu melihat id awayna ila sakhrah, ketika kita berlindung, kita mencari tempat berlindung di batu tadi, gitu ya. Fa inni nasitul huta, ya, aku lupa untuk menceritakan tentang ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Jadi intinya adalah dia memberikan alasan gitu ya. Ini setan membuat saya lupa nih gitu. Ya, tadi saya ngelihat cuman saya lupa tadi karena setan membuat saya lupa begitu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali, ajaib. Di sini tidak, dalam Al-Qur'an tidak diceritakan, tetapi dalam hadis tadi diceritakan gitu ya. Jadi kenapa kita butuh penafsiran dari hadis? Kenapa? Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak diceritakan dengan detail di Al-Qur'an, tapi ada dalam hadis gitu ya. Ajaba. Jadi ini sangat menakjubkan sekali ikan ini loncat ke lautan begitu. Ya, tapi saya lupa gitu, saya lupa. Kenapa saya lupa? Karena setan membuat saya lupa, syaitan membuat saya lupa begitu ya. Jadi begini, nah ini kebetulan ini kesalahannya tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat, tetapi kadang-kadang kita bisa memberikan alasan tentang kepada syaitan ketika kita melakukan maksiat ya. Ketika kita melakukan maksiat, misalkan dulunya kita melakukan kesalahan, lalu sekarang ketika kita ingat masa lalu ya seperti itu, kita bisa lebih move on gitu. Dengan cara apa? Memberikan penisbatan kesalahan terhadap syaitan. Begitu. Ya, Ibu-ibu. Jadi misalkan kita masa lalunya adalah sangat buruk, lalu kita ingat masa lalu, kita melihat, kemudian kita memberikan alasan, waktu itu saya digoda syaitan. Waktu itu saya kalah oleh syaitan gitu ya. Waktu itu saya ditaklukkan oleh syaitan. Kita memberikan alasan. Ketika kita hendak bertaubat, maka itu adalah salah satu, karena manusia itu kadang-kadang dia membutuhkan kambing hitam kan gitu ya. Dan di sini syaitan adalah kambing hitam yang layak gitu, karena memang kita itu melakukan maksiat ya karena adalah godaan dari syaitan gitu. Tetapi kita tidak bisa menggunakan alasan syaitan untuk ketika kita di hari akhirat nanti ya. Kita memberikan alasan ketika kita di yaumul hisab, di hari yang perhitungan gitu ya, kita tidak bisa menjadikan syaitan sebagai alasan, tidak bisa ya, karena ya kita diberikan pilihan ya, tetapi kita takluk oleh syaitan gitu. Tetapi untuk move on ya, untuk bertaubat itu bisa, tetapi untuk alasan di akhirat nanti tidak bisa. Begitu juga alasan di dunia tidak bisa. Ketika kita misalkan di pengadilan gitu ya, kita tertangkap basah mencuri misalnya, maka kita tidak bisa kemudian beralasan bahwa oh ini saya mencuri karena saya digoda syaitan. Nggak bisa. Hukuman tetap kena gitu. Hukuman tetap kena. Tetapi ketika masa itu sudah lewat, kita hendak bertaubat, ya, salah satu syarat untuk bisa move on, untuk bisa maju ke depan, ya, itu adalah dengan menjadikan syaitan sebagai kambing hitam. Dan itu adalah alasan yang valid gitu ya. Tetapi tidak bisa berlaku nanti di akhirat ataupun di pengadilan dunia, tidak bisa.
Ya, tetapi kalau sudah ingin untuk bertaubat, maka itu insya Allah bisa digunakan, gitu ya. Jadi Yusha bin Nun menyatakan bahwa syaitan yang membuat dia lupa, padahal seharusnya tidak lupa, gitu ya. Karena apa? Karena ikan tersebut adalah makanannya Nabi Musa, yang merupakan gurunya, gitu ya. Perkara tersebut adalah perkara yang menakjubkan yang seharusnya tidak dilupakan. Ya, harusnya nggak lupa nih, karena itu sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan ikan yang masuk ke lautan tersebut membuat terowongan, yang terowongan tersebut tetap ada dan tidak hilang karena Allah Subhanahu wa taala menahan air tersebut, gitu ya. Jadi lorong tempat ikannya kabur itu tetap dibuat seperti terowongan, gitu ya. Tetapi Nabi Yusha bin Nun ini benar-benar lupa. Ya, jadi lupanya terus berlanjut hingga akhirnya Musa bertanya tentang hal ikan, baru kemudian dia teringat kembali. Ya, jadi hal-hal ini seharusnya tidak membuatnya lupa akan hal ini, ya. Jadi perkara-perkara yang ajaib ini seharusnya tidak membuatnya lupa, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali syaitan yang membuatnya telah melupakan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa syaitan selalu siap menggoda manusia kapan saja, bahkan membuat seseorang lupa. Ya, dan paling berat ya ketika misalkan seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmi, ya ulama, itu jangan disangka dia tidak bisa digoda syaitan. Ya, syaitan bisa menggoda kapan saja, ya, selama masih ada syahwat dan syubhat. Ya, syahwat, ya. Jadi jangan merasa aman, gitu ya. Jangan merasa aman, ilmu kita tinggi, tidak bisa. Ya, syaitan tetap dia akan mengincar dari celah-celah yang tidak diduga-duga kadang-kadang. Ya, di titik lemah mananya itu biasanya akan kena, gitu. Ya, bahkan sesama ulama pun bisa saja syaitan kemudian menggoda. Ya, kemudian menimbulkan perselisihan antar ulama yang keras, itu banyak sekali. Ya, dan saya tidak perlu cerita di sini ya, tapi kalau ibu-ibu di sini mempelajari kisah-kisah ulama terdahulu, jangan dipikir bahwa ulama-ulama tersebut tidak saling ribut sesamanya. Enggak. Ya, para ulama itu seringkali di antara mereka itu terdapat perselisihan yang sangat keras, saking kerasnya mengeluarkan kata-kata yang kalau kita dengar, oh, kok bisa ulama ini mengucapkan seperti ini gitu ya. Bisa, ya. Karena saking kerasnya permusuhan antara mereka. Ya, kenapa? Karena ada syaitan yang menggoda manusia. Ya, makanya itulah ketika kita membaca ya beberapa kaidah ulama, ulama-ulama yang hidup sezaman ketika hendak memberikan komentar tetap terhadap ulama yang lain yang satu zaman, itu biasanya para ulama di zaman setelahnya ya akan mengabaikannya. Paham Ibu ya? Jadi jika dua orang ulama nih, dua orang ulama hidup sezaman, kemudian kalau ada kata-kata yang buruk tentang ulama yang lain, itu biasanya para ulama setelahnya akan mengabaikan kata-kata buruk tersebut. Ya, kenapa? Karena terkadang ada rasa hasad, ada rasa dengki yang dimainkan oleh setan di sini. Begitu. Ya, tidak ada satu orang pun yang aman dari gangguan setan, tidak ada. Itulah kenapa kita memiliki syariat taubat. Ya, dan setan bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Ya, ketika kita hendak bertaubat, oh itu dulu saya digoda oleh setan. Sekarang saya tidak mau lagi seperti itu. Ya, jadi Yusha bin Nun selain masalah setan tersebut, Yusha bin Nun ini seringkali melihat mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sebenarnya ikan ini mukjizat yang kecil, ya kan? Untuk level Nabi Musa ya. Untuk level Nabi Musa, mukjizat ikan ini sangat kecil sekali. Karena sebelumnya beliau membelah lautan. Itu kurang gede apa itu? Membelah lautan. Kalau ini ya ikan kecil gitu ya. Kalau yang sebelumnya Nabi Musa itu sampai membelah lautan. Ya, berarti menunjukkan bahwa ya ini ya apa ya, mujizat yang biasa aja, kecil. Untuk level Nabi Musa ini kecil. Sehingga karena Nabi Yusha bin Nun terbiasa melihat mujizat-mujizat Nabi Musa yang luar biasa, dia melihat kejadian ikan tersebut biasa aja, sebagai hal yang biasa, sehingga kalaupun dia lupa, maka ini adalah hal yang wajar gitu. Kemudian qala dzalika ma kunna nabghi. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Ya, ini lanjutan dari ayat 63 ini tadi ya, bahwa saya lupa cerita ya bahwa ikan tersebut sudah pergi ke laut dengan cara yang ajaib sekali begitu. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, qala dzalika ma kunna nabghi. Musa berkata, itu tempat yang kita cari. Fartadda, keduanya kembali ala atharihima qasasa. Keduanya kembali gitu ya. Fartadda, ini akar katanya sama dengan rudud, berbantah, membantah gitu ya. Intinya adalah keduanya kembali gitu ya.
fartadda, keduanya kembali ala atsari, menyusuri jejaknya, ya. Itulah kenapa kita kalau misalkan orang-orang yang mengikuti hadis itu kita sebut sebagai ahlul atsar, orang-orang yang mengikuti jejak atau peninggalan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Asariyun, ya, orang-orang yang mengikuti asar, orang itu mengikuti jejak atau langkah dari para nabi, dari Nabi Muhammad dan sahabatnya, mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dan melalui para sahabatnya, begitu. Asarihima wasoso, ya, mereka menyusuri, ya, menyusuri jejak asal mereka, gitu. Kemudian fawajada abadan. Kemudian keduanya menemui abadan, hamba, min ibadina, dari salah seorang hamba-hamba kami. Atau kalau bahasa simpelnya dalam bahasa Indonesia, keduanya menemui salah seorang hamba kami, atainahu, yang kami berikan kepadanya rahmatan, ya, min indina, dari sisi kami. Ya, jadi hamba ini adalah Nabi Khadir tadi, itu diberikan rahmat dari Allah. Ya, berikan ilmu, ya, dari sisi Allah, indina, dari sisi kami, gitu ya. Jadi ini adalah spesial dari Allah kepada Nabi Khadir, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan, 'allamnahu, kami ajarkan kepada dia. Ya, jadi kami berikan beberapa ilmu, 'allama yu'allimu, ya. 'Allama yu'allimu berarti kami ajarkan, ya, kami berikan beberapa ilmu, min ladunna ilma, dari sisi kami ilma. Ya, jadi ini agak kurang sulit, agak kurang enak diterjemahkan, ya. Tapi intinya adalah Allah memberikan banyak ilmu gitu kepada Nabi Khadir, ya. Min ladunna, dari sisi kami. Nah, ini kemudian muncullah orang-orang tasawuf menggunakan kata ini sebagai ada ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah. Ya, harus diperhatikan bahwa Nabi Khadir itu adalah nabi. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan beliau bukan nabi, tetapi yang paling kuat dan mayoritas ulama mengatakan Nabi Khadir ya nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, ya, sehingga apa yang beliau lakukan itu adalah perintah dari Allah. Nanti ya kita lihat ada hal-hal yang agak-agak ekstrim. Nabi Khadir membunuh anak laki-laki. Itu ekstrim sekali. Saya sampai sekarang kok bisa se ekstrim ini. Cuman ya kalau kita lihat lagi memang itu adalah perintah dari Allah. Nggak bisa nolak. Kalau Allah mengatakan A, harus dikerjakan A. Mengatakan B, harus dikerjakan B. Walaupun kelihatan sekejam apapun gitu ya. Tapi kalau Allah mengatakan A, maka kita harus melakukan hal tersebut. Seperti halnya nanti Nabi Ibrahim, ya, itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak punya pilihan. Ketika Allah memerintahkan A, maka harus lakukan A. Tidak ada pilihan. Gitu ya. Jadi kalau perintah Allah itu sifatnya mutlak. Nggak boleh kita tanya, kenapa harus seperti itu? Tidak boleh. Ya, jadi asalnya perintah Allah adalah sesuatu yang mutlak, walaupun nanti kita bisa mencari makosid syariahnya, ya, tujuan syariahnya apa, hikmahnya apa, itu bisa. Tetapi asalnya perintah Allah itu adalah sesuatu yang mutlak. Ya, dan kita kalau kita pikirkan lagi sampai sekarang kan banyak sekali perintah Allah itu yang ya kita tidak bisa masukkan ke dalam logika gitu. Ya, kita tidak bisa masukkan ke dalam logika. Karena apa? Karena memang dalam perintah dalam Islam ini, Islam aslama yuslimu tasliman, itu menyerahkan diri. Kita menyerahkan diri terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh A, ya sudah lakukan A. Ya. Nanti kita bisa cari hikmahnya, tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa cari secara langsung. Zakat misalnya itu mudah. Dicari hikmahnya mungkin mudah. Tapi sholat, misalkan sholat itu kan wajib gitu ya. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan kalau tidak sholat, ya berarti sudah bukan muslim lagi. Tapi kalau kita pikirkan kenapa gerakannya harus seperti itu? Kenapa harus 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya? Kenapa harus seperti itu? Kenapa bacaannya harus begitu? Gitu. Itu semua adalah hak prerogatif Allah dan kita diwajibkan untuk melakukannya walaupun kita belum paham apa maknanya. Kenapa harus begitu? Nah, ini masih mending kalau kita kan hanya sekedar ya sholat, zakat, puasa, itu masih mending. Nanti kalau Nabi Khidir ini diperintahkan oleh Allah tuh hal-hal yang di luar nalar kita, benar-benar di luar nalar kita. Jangankan di nalar kita, di nalar Nabi Musa aja nggak nangkep. Jangankan di kita ya. Apa yang Allah perintahkan Nabi Khidir kepada Nabi Khidir, itu bahkan di pikirannya Nabi Musa aja, dia nggak bisa nangkep gitu. Tidak bisa nangkap. Kenapa? Karena memang ilmunya itu adalah dari sisi Allah.
Dan Allah ketika memerintahkan kepada Nabi Khidir sesuatu, maka itu harus dikerjakan, begitu. Ya. Dan ini beda ya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini beda. Kalau Nabi Musa itu cenderung nabi yang dia itu independensinya lebih gede gitu. Kemerdekaannya lebih besar. Jadi Nabi Musa itu banyak sekali tindakan yang dia itu apa ya? Tidak monoton, bervariasi karena Nabi Musa itu diberikan kebebasan yang lebih besar oleh Allah begitu. Ya, kalau salah kemudian ditegur gitu. Seperti Nabi Muhammad sama, ya, mirip. Kalau Nabi Khadir itu lebih kepada monoton. Allah suruh A, A, B, B. Jadi apa yang dilakukan Nabi Khidir itu benar-benar apa yang diperintahkan oleh Allah saja. Gitu. Beda dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad itu independensinya lebih besar, kemerdekaannya lebih besar begitu. Ya, kalau salah ditegur, kemudian tapi kalau tidak maka dibiarkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad ya itu berjalan sesuai dengan takdir begitu. Makanya ini juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini, ada yang mengatakan ya, tapi ini sangat minoritas sekali. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ini sebenarnya bukan orang gitu. Ada yang bilang seperti itu. Bahwa ada ulama ya tapi minoritas sekali mengatakan Nabi Khidir ini sebenarnya adalah malaikat. Kenapa? Karena hanya malaikat yang diberikan cara hidup yang seperti ini. Ya, benar-benar apa yang diperintahkan Allah itu yang dikerjakan gitu. Tidak ke sana kemari, tidak. Kalau Nabi Musa itu masih bisa bebas bergerak gitu ya. Cara ngomongnya kepada Firaun itu tidak diberikan detail. Ya, pokoknya Nabi Musa disuruh berdakwah aja kepada Firaun begitu. Cara detailnya tidak diberitahu ya. Kemudian bagaimana kemudian bahkan Nabi Musa saking diberikan kemerdekaannya, Nabi Musa ini kemudian meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun saudaranya sebagai nabi juga. Dan itu dikabulkan oleh Allah di surat Thaha ya. Di surat Thaha ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi ya. Yafqahu qawl waj'alli waziran min ahli, di surat Thaha ayat ke-29, waj'alli waziran min ahli, ya, jadikanlah untukku pembantu, wazir ya, pembantu atau asisten lebih tepatnya, min ahli, dari keluargaku, Haruna akhi, Harun saudaraku gitu ya. Ini adalah permintaan dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menunjukkan independensinya atau kemerdekaan dari Nabi Musa ini yang relatif lebih banyak ijtihadnya gitu ya. Jadi ininya lebih banyak gitu ya, lebih lincah bergerak gitu. Kalau Nabi Khidir ini dia benar-benar apa yang dilakukan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka agak lebih sedikit monoton gitu ya istilahnya. Ya begitu aja, jalannya lurus gitu. Ya, tidak ya karena kalau kita sekarang itu kadang-kadang kita melenceng sedikit, itu bukan karakteristik dari Nabi Khidir. Yang repotnya hal ini kemudian dijadikan alasan oleh orang-orang yang aneh di zaman sekarang bahwa mereka mengikuti Nabi Khidir. Padahal sebenarnya nggak begitu, nggak sama konteksnya. Nabi Khidir itu mendapatkan ilmu dari sisi Allah, mendapatkan wahyu. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi satu orang pun yang mendapatkan wahyu. Ya, jadi mereka ini jelas salah, gitu ya. Orang-orang yang mengklaim mereka mengikuti Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu ya yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu gitu ya. Jadi Nabi Musa meminta untuk belajar dari Nabi Khidir. Ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Nabi Musa hendak belajar. Tetapi ini bukan ilmu tentang bagaimana berdakwah, bukan ilmu tentang bagaimana untuk pengaturan Bani Israel. Ini nanti ada keterangannya gitu ya. Jadi Nabi ini saya langsung baca artinya saja biar cepat ya. Nabi melanjutkan kisahnya ya. Mereka berdua faro'a rajulan musajjan alaihi bithaubin. Yang mereka berdua melihat seorang laki-laki yang berselimutkan kain. Fasallama alaihi Musa. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Faqala lahu Khadir. Lalu berkatalah kepada Nabi Musa, Khadir ini bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana bisa ada ucapan salam di negerimu? An-nabi ardikas salam. Bagaimana di negerimu bisa ada salam? Musa berkata,
Qala ana Musa, saya adalah Musa. Qala Musa Bani Israel, Musanya Bani Israel, gitu ya. Menunjukkan Musa ini banyak gitu ya. Jadi kemudian Nabi Khadir bertanya, Musanya Bani Israel? Qala na'am, ya. Nabi Khadir kemudian berkata, Qala na'am. Qala innaka ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu. Sesungguhnya engkau mendapatkan sebagian ilmu Allah yang telah diajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamu. Dan aku mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkan yang diajarkannya kepadaku yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi Musa tahu ilmu yang Nabi Khadir tidak tahu. Nabi Khadir tahu ilmu yang Musa tidak tahu, gitu. Ya. Qala lahu Musa alaihi wassalam. Lalu Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala anna. Ini masuk ke dalam ayat yang tadi ya. Bolehkah aku mengikutimu agar kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ya, kemudian Nabi Khadir menjawab, qala lahu Khadir. Ini ayat berikutnya nanti ya. Fa ini taba'dani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Intinya adalah Nabi Khadir mengatakan kamu nggak akan sanggup, kamu tidak akan sabar. Nabi Musa berkata, insya Allah, ini nanti ayat berikutnya ya, ini tidak, oh ya ada di sini. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka khamra. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, jadi di sini Nabi Musa sudah sadar. Ini Nabi Musa ini tidak akan sabar. Maka Nabi Musa mengatakan, insya Allah saya sabar. Walaupun nanti akhirnya jadi terbukti beliau nggak sabar gitu ya. Ya Nabi Musa itu tipikal yang tidak bisa sabar melihat kemungkaran ada di depan matanya. Ya, Nabi Musa ini tipe orang yang tidak bisa sabar ketika ada sesuatu yang mungkar di hadapan matanya. Ya, sehingga salah satu kisah sebelumnya ketika Nabi Musa melihat Bani Israel ya sedang disiksa oleh orang-orang asli Mesir, orang-orang Kipti, Nabi Musa kemudian langsung memukul orang Kipti tersebut sampai mati begitu. Ya, sehingga kemudian beliau kabur gitu ya, ya. Nggak sengaja, cuman karena memang pukulan itu sangat keras sekali. Ya orang mukul kan nggak ada yang niat orang mukul tuh buat membunuh tuh nggak ada gitu ya. Jarang, kecuali kalau bawa senjata itu beda lagi. Tapi Nabi Musa ini sekedar ingin membela temannya yang sedang disiksa oleh orang-orang Kipti. Kemudian Nabi Musa datang kemudian ya memukul begitu, sekedar untuk meleraikan. Tapi kemudian saking kerasnya pukulannya si si orang Kipti ini jadinya ya mati kemudian seperti itu. Nah, Nabi Musa ini bukan tipe orang-orang yang bisa sabar ketika melihat ada kemungkaran di depan matanya, sehingga Nabi Musa mengatakan insya Allahu sabiron. Insya Allah saya sabar gitu. Wala a'silaka amra. Tetapi Nabi Musa mengatakan, dan ini dijamin oleh Nabi Musa, saya tidak akan bermaksiat kepadamu. Intinya, saya tidak akan menentang. Jadi nanti tindakan Nabi Khadir itu, Nabi Musa itu sekedar protes. Tidak sampai kemudian dicegah gitu. Karena adalah janji dari Nabi Musa kepada Khadir. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika kamu tetap mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan sesuatu hingga aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu. Ya, jadi kalau mau ngikuti, jangan menanyakan apapun sampai nanti saya terangkan. Ini adalah syarat qala na'am. Baiklah. Ini adalah syarat dari guru terhadap muridnya. Dan ini boleh dilakukan oleh guru terhadap murid ya. Kalau murid hendak belajar, kemudian si guru ini mengeluarkan syarat. Boleh, tetapi apa syaratnya itu boleh. Ya, dan ini sudah sangat sering kita jumpai zaman sekarang ya. Kalau kita hendak memasukkan anak kita ke dalam sekolah, kemudian sekolah menuliskan beberapa rules, aturan A, B, C, D yang harus kita ikuti atau anak kita harus ikuti. Kalau tidak, silakan cari sekolah lain. Kira-kira seperti itu, mirip seperti itu ya. Dan itu boleh dilakukan oleh guru atau sekolah kepada orang-orang yang hendak belajar gitu. Oke, kita sampai jam 9 ya. Habis itu sudah nanti.
Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, Nabi Khadir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Wa kaifa, dan bagaimana tasbiru kamu bisa sabar ala ma lam, terhadap sesuatu tuhit bihi khubara, yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Begitu. Ya, jadi kalau belum, kadang-kadang kita tuh kalau nggak cukup pengetahuannya gitu jadi nggak sabar gitu ya, nggak sabar. Ini banyak juga beberapa orang di murid saya itu, ketika saya ajarkan ya mereka tidak sabar gitu, ingin tahu segera jawabannya. Padahal untuk mencapai jawaban yang mereka hendak tahu itu masih banyak stepnya. Ya, sehingga saya kadang-kadang ya sudah terima aja dulu sebentar, nanti kalau tingkat lebih tinggi kalian akan paham caranya begitu. Ya, dan karakter murid banyak yang seperti ini ya, tidak sabar ketika menghadapi sesuatu yang dia tidak tahu begitu. Ini tadi sudah ya, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu, tidak akan bermaksiat kepadamu, wala a'si, aku tidak akan bermaksiat laka amra, untukmu dalam urusan apapun gitu. Qala, lalu Nabi Khadir berkata, fa inittaba'tani fala tas'alni. Jika kamu hendak mengikuti aku, fala tas'alni, jangan bertanya apapun kepadaku, an syai'in, mengenai apapun gitu ya, hatta, hingga uhditsalaka minhu dzikra, hingga aku sendiri yang menerangkannya kepadamu, hatta, sampai uhditsalaka, aku menceritakan kepadamu minhu, dari urusan tersebut, dzikra, peringatan. Intinya adalah Nabi Musa ketika melihat apapun yang dilakukan oleh Nabi Khadir, diam dulu. Nanti saya akan jelaskan belakangan. Begitu maksudnya. Tapi ini pun Nabi Musa nanti tidak sabar gitu ya. Jadi dalam suatu tafsir Ibnu Asyur, ya, Nabi Musa tidak belajar mengenai pengaturan Bani Israel karena ilmunya sudah cukup. Tetapi dia ingin mendapatkan ilmu yang lebih jauh sehingga dia terpaksa meninggalkan dakwahnya demi ilmu. Ya, akan tetapi menambah ilmu agar bisa berdakwah dengan lebih baik tentu lebih penting gitu ya. Jadi orang-orang yang berdakwah itu seharusnya tidak disibukkan hari-harinya hanya untuk mengajar saja. Seharusnya tidak. Harusnya ada waktu di mana dia menuntut ilmu gitu ya. Makanya itu kalau untuk dosen gitu kan ya, wajib dia tidak boleh mengajar terus-menerus, harus menambahkan ilmunya. Ya, harus kuliah lagi se-S3 misalnya, atau harus postdoc nanti ada gitu ya, harus apa namanya, harus menambah ilmu lagi begitu. Supaya apa? Supaya ilmunya semakin matang. Ya, jadi ada prioritas gitu ya. Kalau ada sesuatu yang lebih penting, maka kita terpaksa meninggalkan hal tersebut. Kalau di Saudi gitu ya, kalau di Saudi ada waktu setahun yang namanya sanatut tafarruq. Mereka diberikan waktu setahun untuk cuti yang bisa digunakan untuk membaca kitab ya, ataupun untuk menulis. Saya juga baru tahu ini, dan jadi agak ngiri juga ya kalau ternyata di sana tuh bisa seperti itu ya, bisa digunakan untuk membaca kitab ataupun menulis ya. Karena kalau kita senantiasa cuma mengajar saja, maka kita tidak bisa menambah ilmu kita begitu ya. Tentu kita harus menyediakan waktu untuk belajar ya. Ini tadi sudah ya, bahwa Nabi Musa adalah ulul azmi, posisinya lebih tinggi ya daripada Nabi Khadir. Jelas ini mutlak ya, ijma ulama, Nabi Musa posisinya lebih tinggi daripada Nabi Khadir. Cuma ada ilmu yang tidak tahu, yang Nabi Musa tidak tahu, yang hendak dipelajari dari Nabi Khadir gitu ya. Jadi jangan sampai kita sombong, karena seorang misalkan orang yang tinggi sekali ilmunya sampai S3, ya itu bisa jadi dia hanya mengetahui satu bagian ilmu saja. Orang lain bisa jadi tidak sampai S3 tapi mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh si profesor ini misalkan. Ya, jadi kita jangan sombong karena ilmu manusia ini sangat terbatas. Tidak mungkin kita menguasai segala apapun di dunia ini secara melebar dan mendalam, tidak mungkin. Ya, karena kita manusia punya keterbatasan. Keterbatasan banyak, keterbatasan akal kita untuk memahami, keterbatasan waktu kita untuk belajar, keterbatasan tenaga kita untuk bisa menuntut ilmu gitu. Ya, manusia ini serba terbatas. Ya, sehingga itulah kenapa kita memerlukan orang lain, sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Ya, di sini adalah contohnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah posisinya tinggi sekali. Itu kalau ibarat orang sekarang ya, itu prestasinya Nabi Musa itu udah sulit ditandingi gitu. Sangat tinggi sekali.
Ya, beliau termasuk ulul azmi, ya orang-orang yang posisinya tinggi, yang agung dan tinggi gitu kan, ulul azmi. Tetapi itu pun dia masih mau menyediakan waktu untuk belajar karena ada ilmu yang beliau tidak tahu. Begitu. Oke, kita sudah 1 jam, maka kita stop record.